Halo amigo, back again with me, Savage Boy KB Ricky. Tenang-tenang, video ini bukan untuk review kamera ya. Mungkin sebelumnya gua tambahin beberapa b-roll dari kamera baru gua, yaitu kamera analog, yang mungkin nanti bakal gua review di video lain biar lebih detail. Di sini gua mau bahas tentang cara gua dapetin tone ala-ala film atau yang biasa kita sebut film look. Mungkin istilah ini pasti udah familiar untuk kalian ya, khususnya untuk kalian fotografer dan videografer. Gua mau cerita sedikit. Jadi gini, tone film look ini merupakan salah satu tone favorit gue dari dulu. Mungkin kalian udah sering lihat foto atau video gue yang ada di IG. Di sana gue ngejarnya tuh tone ala-ala kamera film gitu dari lama juga, karena buat gue si tone ini memang sangat-sangat masuk ke selera gue gitu. Karena selain dari vibe nostalgia yang ditawarkan, tone film look ini gak akan lekang oleh waktu gitu. Bahkan dari dulu udah jadul juga, sekarang masih banyak yang suka. Ya itu adalah salah satu bukti bahwa tone ini gak akan pernah mati. Bahkan sampai ada kan hashtagnya tuh film never die. Belakangan ini gue memang suka banget sama kamera film atau foto-foto yang memang dari kamera analog gitu ya. Bukan belakangan ini, memang dari dulu sih gue suka banget. Cuma karena sekarang gue lebih banyak scroll Twitter atau X ya namanya, sekarang udah ganti. Gue sering lihat fotografer yang memang upload foto-fotonya menggunakan kamera analog. Enak banget gitu dilihatnya, enak banget, dan feel-nya, vibe-nya tuh beda gitu sama kamera digital sekarang. Yang akhirnya gue memutuskan untuk membeli kamera yang tadi gue udah liatin ke kalian di awal. Karena gue keracunan ya foto-foto yang kayak gitu. Karena buat gue si kamera analog ini memang ada cerita tersendiri gitu. Nanti gue bakal bahas di video yang memang khusus review si kamera ini. Sedikit info untuk kalian yang memang awam gitu, yang memang belum tahu. Jadi si kamera film ini kalian sekali jepret itu gak bisa langsung bisa dilihat. Harus ada beberapa proses dulu. Salah satunya yang pertama, kalian harus beli dulu filmnya. Dan satu film itu isinya cuma 40 foto, paling banyak 36 lah. Ada juga yang 27 gitu. Setelah itu kalian baru bisa motret. Tetapi belum bisa dilihat, tetap belum bisa dilihat. Yang dimana kalian kalau mau lihat hasilnya kalian harus developer dulu dan di scan. Setelah itu kalian bisa lihat seperti itu. Memang lumayan ribet ya. Lumayan ribet dan memang biayanya gak sedikit gitu. Tapi memang ini adalah salah satu hobi baru gua gitu ya, buat memicu kesenangan lain. Karena memang ini kan di dunia videografi sama fotografi memang hobi gua dari dulu yang memang sekarang jadi kerjaan gitu. Dan ya gua gak bisa bohong, pasti ada bosennya. Sekali motret, sekali ini kita ada prosesnya gitu. Dan ini merupakan hal baru buat gua. Tapi bukan itu untuk poin dari video ini. Itu mungkin termuijo aja dari gua. Poinnya di video ini gimana caranya gua dapetin look ala film ini di kamera digital gua, baik video maupun foto gitu. Di sini gua bakal bahas lengkap. Oke, kita mulai langsung ke intinya. Jadi kalian udah tahu kan gimana ribetnya untuk dapetin tone film itu secara original. Yang gua sebutnya yang original ya, yang beli kamera analognya dan beli filmnya dan cuci dan lain sebagainya. Gimana caranya foto atau video dari kamera digital kali ya, tone-nya atau look-nya itu mirip-mirip dengan kamera analog atau kamera film. Sebelumnya untuk pengikut Instagram gue pasti udah tahu apa yang akan gue bahas sekarang. Jadi sekarang gue mau bahas plugin yang namanya Dehancer Film Emulation. Ini merupakan plugin untuk APK editing kalian. Bisa untuk berbagai macam aplikasi, mulai dari DaVinci, Premiere Pro, ini untuk video ya. Final Cut Pro juga udah ada sekarang ya. Dan untuk fotonya ini bisa dipakai di Photoshop, di Lightroom juga. Oke, langsung gue akan bahas dengan caranya langsung di komputer. Nah, di sini udah ada footage ketika wedding outdoor. Ini pakai A73, settingannya Cine 4. Nah, kalau yang ini waktu gue bikin video klip di Jakarta ya, di Jakarta, dan ini shotnya pakai A7C, settingannya HLG 2. Untuk wedding dulu ya. Untuk yang ini pertama kalian bikin adjustment layar dulu seperti biasa dan masukin ke sini. Setelah itu kalian cari efek Dehancer-nya di sini. Ini untuk kalian yang udah install Dehancer sebelumnya. Mungkin nanti gue bakal bikin video lain untuk cara beli dan download serta install si efek Dehancer ini. Kalian tinggal cari aja di sini dan bakal auto muncul. Nah, yang ini dia. Kalian masukin. Nah, setelah itu kalian bisa contoh
kalian bisa atur-atur di sini ya. Di sini ada input, film developer, halation, grain effect, LUT generator juga. Jadi kalian bisa export settingan kalian di sini jadi LUTs. Oke, ada vignette, bloom, effect dan lain-lain lah. Oke, yang pertama dari step pertama dulu biasanya gue pilih dulu kamera apa yang gue pakai. Nah, misalkan gue kameranya Sony ya, Sony A73 ini. Kalian tinggal pilih aja di sini. Bahkan ini buat dari kamera HP juga bisa ya, dari iPhone. Nah, Canon ada, DJI ada, Sony aja. Tapi yang nggak ada di sini tuh, ada Fujifilm ada, dan lain-lain ada lah pokoknya. Nikon kayaknya nggak ada nih. Kalau misalnya nggak ada di sini, kalian tinggal pilih aja kayak gini, Rec 709. Udah cukup. Kalau gue pilih aja di sini. Setelah itu cari yang Sony A73. Karena gak ada Cinefour, jadi gue pakainya yang HLG aja. Nah, jadinya kayak gini. Kalian bisa turunin dulu exposure-nya sesuai yang kalian mau. Nah, segini misalnya. Ininya udah aman sih kayaknya. Terus ke filmnya. Nah, di sini nih, di filmnya kalian mau pakai yang mana? Tone ala-ala Eric Nah ya, si fotografer Malaysia itu biasanya dia pakai Kodak Gold. Nah, kayak gini Kodak Gold. Ininya bisa kalian atur lagi mau ke dominan ke warna apa gitu ya. Kayak gini. Nah, kayak gitu misalkan ya. Dan yang paling favorit dan yang paling sering orang pakai tuh Kodak Potra. Tapi di film developernya di ininya dulu. Di sininya harus diatur dulu sebetulnya ya. Jadi sebelum ke sini harus diatur dulu di sininya nih. Di print. Di printnya itu kalian mau yang mana? Kalau gue biasanya pakai yang ini. Nah, yang Kodak atau Fujifilm itu bebas sih. Kalau gue sih Kodak. Ininya jangan lupa dicentang biar dinamik ranknya lebih oke. Nah, baru kita masuk lagi ke sini. Kalian mau pakai yang mana? Tadi film yang gue beli ya. Yang tadi gue beli itu ada Cinestill. Nah, Cinestill kayak gini nih looknya. Kalau misalkan siang-siang ini kalian bisa atur lagi. Kalau gue sih enak ke sebelah sini aja nih. Sini aja lah. Cinestill ya, yang tadi gue pakai itu Cinestill, dan ini btw udah ada grainnya karena gue centang grainnya di sini. Nah, di sini kalian bisa juga ilangin kalau misalkan gak mau pakai grain. Nah, kayak gini ya. Ini gue pakai Cinestill 800T. Bisa juga pakai yang Fuji Color 200. Nah, yang ini tadi kan gue juga pakai yang Fuji Color ya ketika bikin video yang di awal, tapi gue mau tetap di Cinestill 800T aja. Setelah itu kalian bisa develop lagi si filmnya sesuai keinginan kalian, kontrasnya mau segimana. Misalkan segitu, gamma correctionnya bisa kalian atur lagi, misalkan segini, misalnya segitu. Warnanya ininya dicentang dulu. Ini warnanya mau kalian tebelin atau mau kalian ini. Gue coba tebelin deh. Tebelin aja deh. Begini. Kayaknya terlalu tebal. Nah, gitu misalkan ya. White point-nya. Kalian bisa atur lagi white point-nya. Biar lebih soft biasanya begini. Nah, ini bisa kalian atur lagi sesuai enaknya kalian lah. Gak akan gue terlalu detail. Yang penting kalian tahu aja si proses editingnya. Jadi gak kaku gitu kan. Kalau dari kamera film langsung kaku ya, karena memang warna jadinya langsung gitu kayak gitu. Ini bisa ditekin black point-nya biar gak terlalu kontras ya. Dikit. Nah, kayak gini misalkan ya, biar film look banget gitu. Nah, setelah itu di sini juga bisa diatur lagi mau gimana perinannya. Misalkan ya seginilah. Nah, di sini ke film grain ya. Di sini kalian bisa atur, coba matiin dulu, nyalain dulu, dan ininya di analog ya. Jadi modenya grainnya dari kamera analog. Nah, ini size-nya bisa kalian atur mau segimana. Gue mau coba pakai grain di 5 aja ya, misalkan ini mah ya. Biar feel ininya dapat. Nah, segini misalnya. Ini bisa kalian atur lagi, sesuaiin aja lah. Sesuai tes kalian. Nah, setelah itu ada halation effect. Di sini kalian bisa bikin efek yang kayak gini nih.
Ini juga jangan lupa dinyalain dulu. Highlightnya ada merah-merah gitu tuh. Jadi kayak efek dari Cine Steel kalau misalnya overexposure jadinya kayak gini memang. Yang gue tahu apalagi kalau malam-malam tuh efeknya biasanya kayak gini. Tapi gue coba dikit aja deh. Nah segitu misalkan ya. Coba ke footage lain gimana jadinya. Nah ini jadinya ke footage yang lain kayak gini nih. Nah, oke. Coba balik lagi ke sini. Kayaknya terlalu banyak deh. Kita coba kurangin dulu dikit. Nah setelah itu ke efek bloom. Nah ke bloom ini jadi highlightnya bisa ngebloom gitu. Jadi kayak efek-efek sinema apa ya disebutnya lah, kayak highlightnya tuh ngebloom enggak. Jadi kayak efek-efek black mist lah. Kalian bisa atur aja di sininya. Jangan lupa dinyalain dulu. Mau gimana ngebloomnya? Ya pokoknya kayak gitulah. Itu bisa kalian atur-atur lagi aja ya. Di sini juga bisa ngatur vignette, file score dan lain-lain lah ya. Pokoknya gue di sini ngeliatin cara simpelnya aja, nggak terlalu detail gitu ya. Dan warna ini bisa kalian ekspor jadiin LUT. Jadi buat kalian yang nggak mau ribet lagi nanti tinggal ekspor. Misalkan di sini, nah kayak gini langsung save misalkan ya. Nah ini bedanya sama LUTs atau preset yang biasa dipakai ya. Ini bedanya tuh kalian bisa atur-atur efek-efek kayak gini nih. Film grain, halation effect, bloom effect, yang dimana di Premiere Pro itu memang gak ada gitu. Ini sangat amat membantu. Nah sekarang kita coba yang malam ya. Yang malam coba kita bikin lagi. Nah yang malam gue coba yang ini deh. Yang ini masukin lagi di enhancer, input, adjust kamera 73 HLG2. Nah filmnya coba pakai lagi Cine Steel. Tuh cocok banget nih. Cine Steel aja deh. Setelah itu kita coba ke film grain. Nah karena ini video klip cocok buat pakai grain yang tinggi kayak gini. Film grain. Cocok banget. Nah di sini bakal kerasa nih. Si halationnya nih bakal kerasa nih. Nah itu dia. Si diffusionnya kerasa banget. Nah apalagi di sini. Ini sangat amat terasa. Si halation efeknya kerasa nih di sini, yang merah-merah itu. Bloomnya kita coba juga enablein. Nah itu kerasa kan, before after ngebloom, jadi highlightnya lebih ngebloom. Bisa kalian atur-atur lagi aja, bebas sesuka kalian. Ya kayak gitulah, simpelnya kayak gitu. Before-nya, after. Before-nya tanpa grind bersih dan lain-lain, sekarang udah ada grind dan ngebloom. Nah ini before-nya, after-nya, si grind-nya dan juga ininya lebih ngebloom. Ya kayak gitulah, ini untuk video ya, untuk video kayak gini. Nah sekarang gue udah ada di Lightroom. Di sini gue udah ada foto, ini fotonya dari Fuji X100S dan pakai flash. Kalian bisa lihat ini digital banget ya. Memang Fuji warnanya udah enak dari awalnya juga ya. Tapi gue mau bikin feel-nya itu yang lebih old school gitu, yang lebih kamera film gitu, dengan cara pakai efek enhancer. Nah kalau misalkan udah diinstal di Lightroom, kalian cukup kayak gini aja. Ini ceritanya udah keinstall ya. Klik di sini, terus edit in the enhancer. Edit. Tunggu sebentar. Nah dan kita udah masuk ke enhancer. Ini originalnya ya. Ini originalnya. Profilnya kita centang filmnya color negatif. Terus coba kita ini Cine Steel ya. Ini ala-ala Cine Steel, atau kalau enggak yang paling laku ini, yang paling banyak yang orang pakai itu Kodak Potra, atau yang sering gua lihat itu Kodak Gold ala-ala Eric. Nah yang ini. Tapi kalau gue misalkan yang ini. Nah di sini ini untuk kalian yang mau editing
secara manual lagi kayak yang di video tadi ya. Bisa digini lagi, bisa diatur-atur lagi gitu ya. Tapi untuk yang kalian yang mau cepat, kalian bisa atur ada di sini nih. Di sini udah ada presetnya dari tim Dehancer-nya. Misalkan ini BW-nya Effort. Nah, atau coba ini yang Lomochrome Purple nih. Enak nih. Kalau beli di sekitar berapa ya filmnya tuh? Banyak dan masih banyak lagi. Kodak Vision. Kayak gini. Lebih simple. Tapi gue coba grading sendiri aja ya. Kayak tadi. Dan udah beres, menurut gue segini udah enak. Jadi coba kita bikin presetnya dan save. Originalnya kayak ini. Nah setelah diedit kayak gini, bener-bener ya mirip-mirip lah. Memang gak sama tapi mirip-mirip. Tergantung kalian ngedevelopnya gimana. Dan hasilnya enak banget. Gerainnya juga enak parah. Kalian bisa atur-atur lagi di sini bebas. Terserah kalian. Nah, kalian udah bisa lihat caranya gimana dan hasilnya kayak gimana. Nah, memang kalau gue pribadi, memang hasilnya itu mirip banget sama tone. Malahan bisa lebih bagus kalau menurut gue ya. Karena bisa kita develop lagi, atur-atur lagi sendiri sesuai tes kita. Karena bagus atau enggaknya tuh tergantung selera ya. Ada yang orang yang bilang bagusnya segini, ada yang bilang orang bagusnya segitu. Dan yang paling penting sekarang gua mau bahas harganya. Nah, kita bahas dulu dari cara yang original. Pertama, biaya yang kalian harus keluarin yang pertama beli kameranya. Tapi kalau yang buat kalian yang udah punya kamera analognya, berarti tinggal beli filmnya. Kalau misalkan gue kan belum punya, jadi gue beli dulu kameranya. Pertama kamera itu sekitar 2 jutaan lah sekarang ya. Karena itu fungsinya semuanya jalan dari flash dan lain-lain dan super mulus juga. Kemudian gue beli lagi filmnya. Dan seperti kalian yang udah tahu, dari filmnya itu ada yang satunya 300.000, ada yang 200.000. Untuk film yang kemarin gue beli, 2 film ini yang Cinestill sama Fujicolor itu sekitar harganya 500 ribuan lah. Itu untuk sekitar 80 foto lah ya. Untuk 80 foto karena satunya 36 foto. Ya 80 kurang lah. Belum untuk developnya. Dari hasil motret kalian harus develop lagi. Satu rollnya 50 ribu. Untuk kalian bisa lihat secara digital hasilnya. Berarti kita hitung 2 roll jadi 100 ribu ya. Jadi total duit yang udah gue keluarin sekitar 2.600.000. Belum ongkos kirimnya ketika gue ngirim-ngirim lagi si filmnya. Ya taruh 50 ribu lah. Jadi 2.650.000 untuk 80 foto. Sekarang kita bandingin sama kalau misalnya kita beli Dehancer. Si Dehancer ini yang paling murahnya ada sekitar hampir sama ya. Tetapi kalian bisa dapetin fotonya lebih dari 80 foto. Kalian bisa edit beribu-ribu foto atau beribu-ribu video dengan biaya segitu. Kalau misalnya kita mau motret lagi pakai cara yang original, berarti kita harus beli lagi filmnya untuk dapetin 40 foto lagi. Karena satu roll filmnya itu sekitar 40-an ya. Tapi kalau di Dehancer ini kalian mau bikin lagi, kalian tinggal pakai lagi. Ini khusus untuk kalian yang udah punya kamera dan punya PC-nya. Jadi lebih instan gitu, lebih cepat dan lebih instan. Tapi memang keduanya ini ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama gue mau bahas tentang kelebihan dari cara yang old school. Yang old school ini kelebihannya menurut gue yang pertama orsinil. Dari hasilnya bener-bener menurut gue sih lebih original. Enggak lebih bagus tapi lebih original. Vibe-nya original gitu. Karena memang diambil langsung dari film asli dan kamera analog asli. Jadi bakal beda lah tetap sama yang si Dehancer. Ada vibe tersendiri. Yang kedua feel-nya, deg-degannya ketika proses untuk kita dapetin hasilnya itu kan gak simple gitu. Ada beberapa proses dulu sebelumnya. Jadi itu yang gak akan kalian dapetin di cara yang new school ini. Feel nostalgianya tuh lebih kenal lah menurut gua. Karena prosesnya itu. Jadi kalian bakal bisa lebih menghargai dalam setiap satu karya foto itu. Kemudian gue mau bahas tentang kelebihan dari
si dancer, cara new school. Untuk hasilnya bagus in my opinion ya. Bagus tergantung kalian ngatur dan ngolah si foto ataupun videonya. Dan yang kedua, kelebihannya tuh dia cepat, nggak ribet, bisa dipakai untuk beribu-ribu foto maupun beribu-ribu video yang mau kalian bikin. Bayangin aja kalau misalkan kalian mau ngedit foto sekitar 500 foto aja, 500 foto kalian mau bikin ala-ala film look. Kalian tinggal pakai Dehancer, bikin presetnya di Dehancer, dan kalian tinggal masukin fotonya dan beres. Dan besoknya kalian bisa pakai lagi untuk 500 foto lainnya. Kalau misalkan cara old school, kalian buat dapetin 500 foto dengan tone film look itu mungkin bisa habis berapa film. Kalian hitung sendiri aja, satu film isinya 36 foto. Bayangin kalau kalian ada klien yang minta 500 foto, mungkin udah habis berapa ya. Jadi menurut gue lebih untuk kerjaan lebih cocok sih cara new school ini. It's simple as that. Sekarang gue mau bahas tentang kekurangannya. Yang pertama dari yang old school dulu. Yang old school ini kekurangan yang pertama ribet. Jelas yang pasti ribet. Ini untuk kalian yang gak suka ribet ya. Tiap ini harus beli baterai alkalin ya. Tapi kalau kalian yang udah punya baterai yang di charge, lebih enak gitu. Yang kedua, kalian harus beli filmnya. Terus filmnya harganya gak murah, gak tahu gimana hasilnya, harus dicuci dulu dan harus di scan dulu. Ya pokoknya intinya ribet. Dan yang kedua mahal. Kalau dihitung-hitung ya seperti yang gua bilang tadi, untuk ngasih 500 foto mungkin habis berapa film. Nggak akan cocok buat kalian yang tipe orang gak mau ribet. Dan yang kedua, kekurangan dari si cara new school ini. Yang pertama, nge-lag. Untuk PC-nya yang kentang kayak gue nge-lag. Nggak terlalu nge-lag sih kalau misalnya VGA kalian bagus, tapi tetap aja berat gitu. Gak sesemut bikin preset sendiri atau gimana gitu yang seperti yang gue lakuin gitu. Yang selanjutnya hasilnya memang gak selalu bagus karena memang gimana kita ngolahnya. Yang ketiga, kalian gak bisa ngerasain feel dan deg-degannya dan prosesnya suatu foto itu dihasilkan gitu karena memang serba instan. Tapi ya itu balik lagi ke kalian, gimana selera kalian gitu. Ada yang memang gak mau ribet, pengennya instan. Gak masalah kalau misalnya harus ngedit dulu dikit-dikit, dan gak masalah kalau hasilnya gak seorisinil yang original gitu. Itu cocok untuk kalian. Tapi kalau kalian yang pengennya kayak gue ya, berproses gitu, pengen ngerasain prosesnya karena penasaran dari dulu gimana sih kalau kita yang motret dan nyuci sendiri atau segala macem, cocoknya pakai yang old school. Nah untuk gua sekarang gua pakai keduanya, jadi nggak pilih satu-satu. Yang pertama, cara old school gua pakai untuk hobi gua, dan untuk cara new school gua pakai untuk kerja. Karena yang pertama ini bisa dipakai untuk beberapa klien dan beberapa foto yang berbeda gitu. Nggak harus beli film dulu, nggak harus ribet-ribet dulu gitu, dan cepet gitu. Untuk klien lebih cepet gitu gradingnya. So conclusionnya udah kalian dengar barusan bahwa keduanya memang ada kelebihan dan kekurangan. Jadi bijak-bijak kalian aja. Tapi untuk gua, in my opinion, Dehancer worth it dan ini juga worth it untuk gua. Tapi untuk kalian, balik lagi ke kalian. Semua pilihan ada di kalian. Di sini gua cuman ngasih info bahwa ada cara yang lebih mudah dan cara yang lebih simpel untuk dapetin film look. So semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching and I'll see you on the go.